Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. Did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi, John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Mengerikan, Drogba dan Haaland dikonfirmasi bakal gabung skuad Garuda. Ini benar-benar di luar dugaan. Tolak Timnas Indonesia demi bermain di Piala Dunia, pemain keturunan ini sah jadi juniornya bintang Manchester City Erling Haaland.
Tak dapat dimungkiri, timnas Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang berkarir di luar negeri alias abroad. Sudah ada lebih dari 20 nama di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang abroad di Eropa, Amerika hingga Asia, mulai dari Martin Paes hingga Ole Romeni. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan di timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi yang besar, yakni membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Selain yang sudah dinaturalisasi, stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang belum pernah membela skuad Garuda masih melimpah. Salah satunya adalah Samuel Silalahi, pemain keturunan Batak yang kini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Norwegia, Strømsgodset. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang serang berusia 19 tahun yang memiliki darah keturunan Indonesia itu lahir di Oslo, Norwegia pada 2 Juni 2005. Samuel Silalahi sudah dipercaya untuk tampil bersama Strømsgodset sebanyak 16 pertandingan dengan catatan 1 assist di semua ajang. Dia juga sudah mencatatkan 14 penampilan dan 1 assist untuk Strømsgodset di ajang kasta tertinggi Liga Norwegia. Sementara di Strømsgodset 2, pemain berdarah Batak itu telah mengoleksi total 64 pertandingan dan mencetak 18 gol. Sebelum jadi pemain profesional, Samuel Silalahi menimba ilmu di Mandalskameratene, Norwegia, lalu bergabung dengan Strømsgodset. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menandatangani kontrak profesionalnya bersama Strømsgodset pada Oktober 2023. Belakangan ini, attacking midfield berusia 19 tahun itu resmi mendapat panggilan dari timnas Norwegia U20. Kepastian itu diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF yang diunggah ulang oleh Samuel Silalahi di akun Instagramnya pada tanggal 11 Maret 2025. Norwegia U20 menjadi salah satu dari 24 negara atau 5 diantaranya dari Eropa yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 2025 di Chile. Timbul spekulasi, apakah Samuel Silalahi menolak untuk membela timnas Indonesia demi main di Piala Dunia? Belum diketahui jawabannya. Sejauh ini dia diketahui belum ada kabar apakah pernah dipanggil ke skuad Garuda, baik kelompok umur maupun tim senior. Didier Drogba lahir 11 Maret 1978, Abidjan, Pantai Gading, adalah pemain sepak bola profesional Pantai Gading yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Pantai Gading dalam pertandingan internasional dan 2 kali dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Afrika 2006-2009. Pada usia 5 tahun, Drogba dikirim ke Prancis di bawah pengawasan mamannya, seorang pemain sepak bola profesional. Setelah 3 tahun ia kembali ke rumah, hanya untuk kembali ke Prancis setelah 3 tahun lagi di Indonesia. Pada usia 15 tahun, Drogba menjadi pemain magang di klub divisi kedua Le Valois di luar Paris, dan kemudian pada musim 1997-98 dia pindah ke Le Mans FC, di mana pada musim keduanya dia menandatangani kontrak profesional. Pada Januari 2002, Drogba bergabung dengan Guingamp, klub divisi teratas, dan mencetak 17 gol dalam 34 pertandingan domestik dan tambahan 11 gol di kompetisi Eropa saat klub tersebut mencapai final Piala UEFA 2004 di mana mereka kalah 2-0 dari Valencia dari Spanyol. Drogba pindah ke Inggris Chelsea FC pada 2004 melalui pertukaran pemain dari Marseille. Meskipun Chelsea memenangkan kejuaraan Premier League pertama mereka dalam 50 tahun di musim selanjutnya, penyerang tengah baru mereka tidak konsisten. Drogba cepat, waspada, dan sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, meskipun dia menunjukkan kecenderungan mudah berangin dalam pertandingan. Bahkan di musim keduanya ketika gelar Chelsea berhasil dipertahankan, apresiasi penggemar masih rendah. Namun pada akhir musim 2006-2007, ketika Chelsea gagal dalam upaya mereka untuk meraih gelar Liga ketiga secara berturut-turut, Drogba telah memenangkan hati sebagian besar penggemar Chelsea yang skeptis dengan menjadi pencetak gol Liga dengan 20 gol untuk musim itu dan menyelesaikan musim dengan total 33 gol. Selain itu, dia adalah pemain kunci dalam kemenangan Chelsea di Piala FA dan Piala Carling musim itu, karena dia mencetak satu-satunya gol klub di final kedua turnamen tersebut. Drogba membantu memimpin Chelsea ke final Liga Champions 2008, di mana dia sekali lagi menuai kemarahan penggemar karena menampar pemain lawan dan diusir keluar dari lapangan dalam pertandingan yang akhirnya dimenangkan Manchester United dengan selisih 1 tendangan penalti.
Pada tahun 2009 dia mendapatkan penebusan ketika Chelsea memenangkan Piala FA kedua mereka dengan Drogba dalam skuadnya. Tahun berikutnya Chelsea memenangkan Piala FA dan gelar Liga Premier dengan Drogba memimpin liga dalam hal mencetak gol, yaitu 29 gol untuk musim itu. Di final Liga Champions 2012, dia mencetak satu-satunya gol Chelsea di waktu normal dan tendangan penalti kemenangan di babak extra time untuk membawa Chelsea melewati Bayern Munchen dan merebut gelar juara klub Eropa pertama tim tersebut. Pada musim berikutnya, Drogba menandatangani kontrak dengan klub Tiongkok Shanghai Shenhua, tetapi dia hanya bermain 11 pertandingan dengan tim tersebut sebelum kembali ke sepak bola Eropa sebagai anggota Galatasaray SK Istanbul pada Januari 2013. Dia membantu Galatasaray memenangkan kejuaraan divisi pertama Liga Turki di musim perdananya bersama tim tersebut. Pada Juli 2014 dia kembali ke Chelsea dengan kontrak 1 tahun. Tahun berikutnya dia menandatangani kontrak dengan Montreal Impact, kemudian berganti nama menjadi CF Montreal di Major League Soccer di Amerika Utara. Pada tahun 2016 dia bergabung dengan Phoenix Rising di United Soccer League, liga kasta kedua sebagai pemain dan pemilik sebagian. Namun pada tahun berikutnya dia pensiun dari permainan kompetitif. PSSI memberikan penjelasan terkait rumor naturalisasi pemain. Penjelasan ini disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui wartawan di GBK Arena Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. Kabar ini muncul setelah tersian informasi bahwa John Hartman, pelatih timnas, pergi ke Eropa untuk memantau pemain abroad. Fokus utama PSSI saat ini justru memaksimalkan potensi skuad timnas yang ada agar bisa bermain maksimal dalam agenda FIFA Series Maret 2026. Menurut Arya, jeda waktu untuk melakukan naturalisasi saat ini terlalu singkat. PSSI tidak ingin mengambil risiko sebab proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang. Jadi karena sekarang sudah bulan Februari 2026, terlalu dekatlah untuk melakukan aktivitas naturalisasi pemain, jelas Arya. Pemain abroad yang diincar bisa saja gagal bermain karena terbentur regulasi jika prosesnya dipaksakan. Oleh karena itu, PSSI tidak memprioritaskan naturalisasi pemain dalam waktu dekat. Arya mengakui PSSI sudah mengetahui agenda perjalanan John Hartman ke luar negeri. Namun ia mengaku tidak tahu apakah perjalanan tersebut berkaitan langsung dengan merekrut pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami PSSI belum tahu apa tujuan pasti Hartman, jawabnya kepada wartawan. Secara umum PSSI memang memberikan kebebasan bagi pelatih untuk memilih pemain abroad. Kebebasan ini dimaksudkan agar pelatih bisa memaksimalkan potensi skuad Garuda di berbagai laga. Namun Arya meyakinkan wartawan bahwa Hartman tidak akan melakukan naturalisasi pemain saat ini. Secara implisit dia meminta Hartman mencoba terlebih dahulu pemain yang sudah tersedia. Karena pemain timnas yang ada saja kan belum pernah dia coba, jadi belum tahu dia, tutupnya. Sejauh ini John Hartman memang sudah melirik banyak pemain diaspora di Eropa, mulai dari Kevin Dix, Dean James, hingga J.E. Des. Menurut staf John Hartman, perjalanan ke Eropa ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan proses adaptasi Hartman sebagai pelatih baru timnas. 3 hilal naturalisasi era John Hartman di timnas Indonesia terendus media Vietnam. 1 didikan Mourinho, intip peluangnya. Belum lama ini media kenamaan asal Vietnam The Tahal 3247 membeberkan peluang 3 pemain keturunan asal Eropa untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis The Tahal 3247. Tak sekedar melempar rumor, The Tahal 3247 juga turut membongkar siapa saja ketiga nama yang berpotensi dinaturalisasi timnas Indonesia. Sosok pertama yang disebut yakni pemain didikan Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde. Nama pertama yang disorot adalah Jadon Oosterwolde, bek kelahiran 2001 yang saat ini memperkuat Fenerbahce dan dikenal memiliki pengalaman panjang di Eropa. Setelah menyebut Jadon Oosterwolde, ada juga bek PC Zwolle yang dipinjam dari Ajax Amsterdam. Nama kedua adalah Tristan Guijer, pemain kelahiran 2004 yang saat ini bermain di PC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax. Sementara nama ketiga bek asal Bundesliga yang belum lama ini berbincang dengan pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, yakni JensenSelt. Kasus ketiga adalah JensenSelt, bek tengah dengan tinggi hampir 2 meter yang saat ini dipinjamkan ke Sunderland dan VfL Wolfsburg. Lantas bagaimana peluang 3 nama yang disebutkan oleh media Vietnam tersebut untuk dinaturalisasi timnas Indonesia?
Timnas Indonesia bisa coba lagi untuk meyakinkan bek tengah andalan Fenerbahce, bekas didikan Mourinho Jadon Oosterwolde, untuk bisa dinaturalisasi di era John Hertman. Pasalnya belum lama ini terungkap jika Jadon Oosterwolde, yang masih eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, turut digoda sang ibunda untuk memperkuat Garuda. Kabar itu diceritakan langsung oleh Jadon Oosterwolde dan secara terbuka disampaikan di salah satu kanal YouTube media olahraga di Turki, A-Sport. Dalam ceritanya, Jadon mengungkapkan jika dia memiliki hubungan darah dengan dua negara berbeda di luar Eropa, yakni Indonesia dan Suriname. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi timnas Belanda. Ibu saya berasal dari Indonesia dan ayah Pelatih Nova Arianto merilis susunan pemain Timnas Indonesia U17 untuk menghadapi China pada laga uji coba internasional kedua di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 11 Februari 2026 pukul 18.30 WIB. Perubahan komposisi dilakukan setelah Indonesia kalah 0-7 pada pertemuan pertama dengan misi memperbaiki performa dan merespons evaluasi teknis. Nova tetap menggunakan formasi dasar 4-4-2 yang fleksibel. Posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Noah Leo Dufert. Di lini belakang terjadi perombakan signifikan dengan memasang Made Arbi Ananta, Pandu Aryo Wicaksono, Putu Ekayana Yoga Pratama, serta Zidan Raditya Chandra. Dari 4 bek tersebut, hanya Zidane yang tampil pada laga sebelumnya. Pada sektor tengah, Nova menurunkan 4 gelandang dengan komposisi 2 pemain sayap. Chico Jericho Yarangga dan Perez Aquila Chue diplot di sisi lapangan, sementara Keanu Senjaya dan Miraj Rizky Sulaiman mengisi sentral permainan. Kombinasi ini diharapkan mampu meningkatkan keseimbangan antara transisi bertahan dan serangan. Di lini depan, Muhammad Mirza Firjatullah kembali dipercaya sebagai ujung tombak sekaligus kapten tim. Ia akan berduet dengan Shan Rahman Kastor. Mirza menjadi satu-satunya alumnus Piala Dunia U17 2025 yang tersisa dalam skuad pada laga ini. Pada laga pertama, Garuda Muda kesulitan keluar dari tekanan sejak awal pertandingan dan kebobolan 7 gol tanpa balas. Evaluasi menyeluruh dilakukan tim pelatih untuk memperbaiki organisasi permainan, terutama dalam bertahan dan membangun serangan. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U17 melawan China. Indonesia, Noah Leo Dufert, GK, Made Arbi Ananta, Pandu Aryo Wicaksono, Putu Ekayana Yoga Pratama, serta Zidan Raditya Chandra. Chico Jericho Yarangga, Keanu Senjaya, Miraj Rizky Sulaiman, Perez Aquila Chue, Muhammad Mirza Firjatullah, C. Shan Rahman Kastor. Pelatih Nova Arianto. Leg kedua uji coba internasional yang akan mempertemukan Timnas Indonesia U17 versus China bakal kembali digelar. Duel sengit kedua tim tersebut tersaji di Indomilk Arena, Tangerang, Banten, pada Rabu 11 Februari 2026 dengan waktu kick-off pukul 18.30 WIB. Siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus China. Di leg pertama yang berlangsung pada 8 Februari lalu, Timnas Indonesia U17 dibantai habis-habisan oleh China dengan skor telak 0-7. Pencetak gol China yakni Zhao Songwen 16:43 menit, Wang Hei 25 menit, Shuai Weihao 44:53 menit, dan Zhang Bolin 75 menit. Timnas Indonesia U17 dipersulit sejak menit awal. Hampir tidak ada shoot on target yang tercipta ke gawang China sepanjang babak pertama. Kini di leg 2 ini, Nova Arianto, sang pembesut Timnas Indonesia U17, diprediksi melakukan perombakan timnya. Beberapa pemain yang sebelumnya tidak tampil penuh di leg pertama, kini diprediksi diturunkan. Mereka adalah Made Arbi, Komang Semadi, dan Indra. Pemain potensial lain yang ada di bangku cadangan juga memiliki peluang sama, seperti Fardan Ari, Chico Jericho, dan Keanu Senjaya. Daftar pemain Garuda Muda. Kiper Syahdan Cesar dari Asiop, Muhammad Fahrizal dari Persib Bandung, Noah Leo Dufert dari Bali United, Bek Mualiuddin Shofa dari Persib Bandung, Putu Ekayana Yoga dari Bali United, Farik Rizky dari Madura United,
Shoyo Himawan dari Persis Solo, Zidan Raditya Chandra dari Persis Solo, Farel Lakita dari PSS Sleman, Made Arbi Ananta dari Bali United, Handri Dimas Sulistianto dari Persik Kediri, Riel Alvaro Salim dari Bali United, Pandu Aryo dari Persik Kediri, dan Peres Aquila Cue dari Persija Jakarta. Gelandang, Fardan Faras Prawita dari Borneo FC, Muhammad Azhar Muzaki dari Persebaya Surabaya, Girly Andrade Guevara dari Persik Kediri, Chico Jericho Yarangga dari Asiop, Keanu Senjaya dari Bali United, Miraj Rizky Sulaiman dari Madura United, Muhammad Albar Firjatullah dari Persik Kediri, Ikomang Semadi dari Bali United, Dava Yuna Adi dari Persebaya Surabaya, dan Shan Rahman Kastor dari Persik Kediri. Penyerang, Fardan Ari dari Madura United, Muhammad Mirza Firjatullah dari Persik Kediri, dan Nicholas Indra dari Rosenberg BK. Ini termasuk tidak ada pengganti Tom Hay dan Shane Patinama yang absen karena hukuman dari FIFA. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa John Herdman sepertinya masih fokus mengenali pemain-pemain timnas Indonesia saat ini. Juru taktik asal Inggris itu sedang aktif memantau pertandingan-pertandingan di Super League 2025-2026 dan klub pemain timnas Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru sepertinya kurang relevan untuk saat ini. Sebab John Herdman belum mencoba satupun pertandingan dan memahami kemampuan seluruh pemain timnas Indonesia. Perlu diketahui, John Herdman didatangkan PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun. Pertandingan pertamanya akan terlihat dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI senang dengan sikap John Herdman yang aktif memantau pemain-pemain timnas Indonesia. Langkah ini dilakukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kualitas pemain sebelum menentukan komposisi terbaik timnas Indonesia. Adapun di FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, sedangkan Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan bertemu di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, sejauh ini John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI untuk menambah pemain baru. Dia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk melakukan proses penambahan pemain baru. Belum ada kabar, apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi. Setiap pelatih pasti punya komposisi yang berbeda, disesuaikan dengan skema permainan dia. Jadi sekarang fokusnya yang ada dulu, pungkas Arya Sinulinga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain timnas Indonesia, ada Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, dan Bulgaria di FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa FIFA Series hanya akan digelar dalam 3 pertandingan saja. 2 pertandingan pendahuluan akan digelar lebih dahulu. Pemenang dari 2 laga pendahuluan akan tampil di partai final FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pemenang duel kedua tim akan lolos ke final. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, kata Arya di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 9 Februari 2026.